Assalamualaikum. Buat anak-anak hebat SMP Negeri 13 Kota Cirebon, khususnya untuk siswa-siswi kelas 7, baik kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D, serta 7E dan 7F. Salam silaturahmi dari Pak Fatoni. Sebelum kita mulai pembahasan pada pagi hari ini, Pak Fatoni ingin menyapa semuanya. Apa kabar? Selamat pagi dan salam sejahtera. Tentunya sehat selalu untuk kalian semua dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, sebelumnya Bapak akan tanya dulu nih, bagaimanakah kabar kalian? Bapak harap bahwasannya kalian hadir pada pagi hari ini yang berada di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pada kesempatan kali ini, Pak Fatoni akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan akhlak. Dan materi yang berkaitan dengan akhlak pada pagi hari ini yang akan Pak Fatoni sampaikan itu adalah berkaitan dengan bagaimana caranya kita menjadi generasi muda yang cerdas atau smart generation. Oke, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama simak penyajian materi dari Pak Fatoni pada kesempatan kali ini, yakni adalah smart generation. Oke, saatnya sekarang untuk anak-anak hebat dan tentunya untuk para generasi cerdas atau smart generation, kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita menjadi generasi yang cerdas. Pada hari ini kita akan sama-sama kupas tuntas semuanya dan besar harapan Bapak kalian bisa menjadi generasi yang cerdas. Tentunya kalian bisa membanggakan sekolah kita tercinta, yakni SMP Negeri 13 Kota Cirebon. Untuk yang pertama, yakni adalah kita harus memiliki tata krama yang unggul. Yang kedua, kita harus memiliki sikap atau perilaku sopan dan santun. Serta yang ketiga, kita harus memiliki rasa malu yang begitu tinggi yang tertanam dalam diri kita. Baiklah, sahabat muda seluruhnya, kita sama-sama bahas satu persatu, dimulai dari tata krama. Tata krama adalah dua kata yang memiliki makna yang begitu luas. Kita pisahkan satu persatu. Tata berarti aturan, adat, dan norma. Sedangkan krama berarti sopan santun, memiliki perilaku yang santun, memiliki tingkah laku yang santun, dan memiliki bahasa yang santun. Atau bisa kita simpulkan, tata krama adalah aturan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai kesopanan yang islami. Besar harapan Bapak, kalian bisa menampilkan tata krama yang baik, baik di rumah, baik di sekolah, ataupun ketika kalian berkomunikasi dengan teman-teman kalian. Yang kedua, cara atau sikap apa yang harus kita miliki agar kita menjadi smart generation, khususnya di 13, yakni adalah sopan dan santun. Sopan memiliki arti tertib, menurut aturan, serta hormat dan takzim serta beradab. Sedangkan santun yakni adalah sangat sopan, lemah lembut, berbudi bahasa, penuh belas kasih, suka menolong, dan berakhlak mulia. Dapat Bapak simpulkan, jadi sopan santun adalah pengetahuan yang berkaitan dengan penghormatan sikap, perbuatan, tingkah laku, budi pekerti yang baik, sesuai dengan bahasa tata krama dan peradaban serta kesusilaan. Dari sini
Ketika kita memiliki tata krama yang baik, memiliki sopan santun yang baik, kita bisa menampilkan perilaku yang baik pula di hadapan teman-teman kita. Tidak peduli orang tersebut memiliki kesempurnaan fisik, memiliki pakaian yang bagus, atau berlatar belakang dari pendidikan yang tinggi, atau secara materi dia orang kaya. Tapi ketika dia memiliki tata krama serta sopan santun yang baik, dia akan menjadi pribadi yang baik. Oleh karena itu, besar harapan Bapak, kalian bisa menampilkan sikap yang baik di hadapan kedua orang tua kalian, di hadapan guru-guru kalian, serta ketika kalian berkomunikasi dengan teman-teman seusia kalian ataupun yang berbeda usia dengan kalian. Yang ketiga, yakni adalah rasa malu. Smart generation harus memiliki rasa malu yang tinggi, yang tertanam dalam dirinya. Sedangkan rasa malu memiliki arti yakni adalah merupakan kemampuan diri dalam mengendalikan hawa nafsu, tentunya nafsu yang buruk yang ada dalam diri kita. Kenapa kita harus memiliki rasa malu yang tertanam dalam diri kita, dalam kita berkomunikasi dengan teman-teman kita, berkomunikasi dengan orang tua kita, berkomunikasi dengan guru-guru kita? Karena rasa malu menjadikan diri kita ini dapat terhindar dari perbuatan buruk, serta dapat membedakan apa yang baik atau buruk dalam menjalani sebuah kehidupan yang ada di depan kita. Dari sini Bapak memiliki sebuah kalimat, rasa malu ibarat benteng yang kuat yang memelihara setiap orang yang berlindung di dalamnya dari serangan-serangan yang akan dihadapi oleh kita. Dapat Bapak simpulkan, malu adalah suatu sifat mulia yang menjadi rem bagi setiap orang dari berbuat segala macam kejahatan dan kemungkaran. Nah, sekarang saatnya kita membahas kenapa kita harus memiliki tata krama serta sopan santun. Apa yang kita dapatkan setelah kita memiliki tata krama yang baik, sopan santun yang baik, ketika kita berperilaku dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita, dengan teman-teman kita. Yang pertama, manfaat dari kita memiliki tata krama dan sopan santun yang unggul, yakni adalah membuat kita disegani, dihormati, dan disenangi orang lain. Kita selalu tersenyum, kita selalu menyapa lebih awal, kita selalu menanyakan kabar kepada teman kita. Itu membuat kita itu disenangi, dihormati, disegani oleh orang lain. Yang kedua, memudahkan hubungan baik bagi kita dengan orang lain. Ketika orang tersebut murah senyum, saling menyapa, dan yang lainnya, orang pun akan merasa senang ketika kita berteman dengan orang yang murah senyum dan yang lainnya. Yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Biasanya orang yang memiliki tata krama, sopan santun yang unggul, dia akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Yang keempat, yang terakhir, yakni adalah menjadikan kita dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai suasana dan lingkungan. Ini artinya adalah orang yang memiliki tata krama yang tinggi, sopan santun yang unggul, dia akan menjadi smart generation yang akan bermanfaat dimanapun. Jadi ketika dia berada dimanapun, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Yang terakhir, apa manfaat kita ketika kita memiliki rasa malu? Yang pertama, itu adalah mencegah dari perbuatan tercela, mendorong perbuatan kebaikan, serta yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi khususnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
adanya rasa malu kita tertahan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita malu. Masa kita sekolah di 13 tapi kita tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki tata krama yang baik. Atau ketika kita ingin bertawuran, kita harus punya rasa malu. Orang tua kita tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Kenapa kita berbuat seperti itu? Jadi rasa malu itu menjadi perisai buat kita agar kita selalu berbuat baik dan senantiasa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan, baik oleh orang tua, baik oleh sekolah, baik oleh Bapak Ibu guru, serta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak-anakku sekalian? Bapak harap apa yang Bapak sampaikan tadi dapat dimengerti oleh kalian, dan tentunya sebagai tujuan mulia Bapak dalam masa pengenalan lingkungan siswa, kalian dapat menjadi generasi muda yang cerdas, tentunya memiliki tata krama yang baik, memiliki sopan santun yang unggul, dan memiliki rasa malu yang tertanam dalam diri kalian, sehingga seluruh siswa-siswi SMP Negeri 13 dapat cerdas secara akhlak, dan kita bisa mewujudkan sekolah kita menjadi sekolah yang berakhlakul karimah. Oke, anak-anak hebat sekalian, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, tentunya tugas yang masih berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, yakni tentang sebuah tata krama, sopan santun, dan rasa malu guna menciptakan generasi muda yang cerdas dan generasi muda yang berakhlakul karimah. Tugasnya adalah catat baik-baik dalam buku kalian. Tentunya kalian kerjakan secara bersungguh-sungguh dan kalian laporkan tugas tersebut kepada wali kelas kalian masing-masing. Tugas yang pertama yakni adalah coba kalian carikan satu contoh bagaimana caranya kalian bertata krama dengan baik, bersopan santun dengan baik kepada satu, orang tua kalian, kedua, kepada guru kalian, ketiga, kepada teman-teman kalian. Bapak kira pertanyaan yang pertama bisa dipahami? Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, atau kepada tugas yang kedua, yakni adalah coba kalian tuliskan rasa malu apa yang kalian miliki sebagai siswa untuk memajukan SMP Negeri 13 Kota Cirebon. Itu saja tugas dari Bapak, dan tentunya itu adalah materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan MPLS pada pagi hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya atau pada kesempatan berikutnya. Sekian dari Pak Fatoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjadi generasi muda yang cerdas dan berinovasi.